Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bisa melanjutkan kajian Nahwu Shoroh dari buku Panduan Baca Kitab Gundul, yang mana dalam kesempatan ini kita sudah pada bagian yang ke-14. Di bagian ke-14 ini kita akan membahas isim-isim yang mansub, yang sekarang bahasannya adalah maf'ul li ajli. Filenya apakah sudah nampak? Ya. Sudah ya? Tulis bukunya. Apa Ustaz? Baru judulnya. Nah. Ya. Sekarang maf'ul li ajli. Ya, bukunya Panduan Baca Kitab Gundul jilid 1 halaman 100. Halaman cepet. Ya, cepet. Halo. Maf'ul li ajli adalah isi masdar ya, bentuknya dalam bentuk isi masdar. Yang fungsinya untuk menjelaskan sebab atau motif terjadinya suatu perbuatan. Itu definisi dari maf'ul li ajli. Jadi objek yang namanya maf'ul itu semuanya objek ya. Objek dari maf'ul li ajli ini adalah perbuatan yang kaitannya dengan perasaan atau hati. Nah, disebut af'alul qulub. Perbuatan-perbuatan hati. Nah, kita lihat contohnya. Sholaitu, apa sholaitu ini kalimat apa? Isim. Fi'il dan Fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana? Tu. Tu-nya ini adalah Fa'il. tak fa'il. Ya, tak fa'il. Imanan. Nah, imanan ini adalah isim mansub yang berupa masdar. Nah, berarti dia itu sebagai maf'ul li ajlihnya ya. Imanan, menterjemahnya karena iman, gitu ya. Pakai karena iman. Jadi ini maf'ul li ajlihnya. Maf'ul li ajli billahi kepada Allah, itu sebagai keterangan. Jadi kaitannya objek dalam kalimat ini adalah kepada hati karena iman, gitu ya. Saya sholaitu, saya sholat imanan karena iman billahi kepada Allah. Kita lihat lagi contoh kedua, ataitu. Nah, ini juga kalimat fi'il dan fa'il. Ataya dengan tu. Tu-nya ini adalah tak fa'il. Jadi susunan dari jumlatul fi'liyah. Ataitu al-madrasatan. Al-madrasah ini adalah isim mansub yang berupa objek langsung dari fi'il. Berarti dia adalah maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Al-madrasata. Nah, ini kalau kita terjemah, ataitu, saya telah datang al-madrasata ke sekolah. Rogbatan. Nah, rogbatan ini adalah isi masdar. Isi masdar berarti dia posisinya adalah sebagai maf'ul li ajli. Nah, li ajlihnya ini rogbatan ya. Rogbatan. Kurungin. Yang maf'ul li ajli kita kurung. Masuk kotak. Rogbatan ini adalah maf'ul li ajli, di mana kalimatnya berupa isi masdar. Dia sebagai objek yang objeknya itu kaitannya dengan af'alul qulub, dengan perbuatan hati. Jadi ataitu, saya telah datang al-madrasata ke sekolah rogbatan karena mengharap fil ilmi di dalam memperoleh ilmu. Nah, zurtu, nah zurtu juga fi'il fa'il alian.
Nah, alian ini adalah merupakan objek dari fiil, Maf'ul bih. dari zurtu. Saya telah mengunjungi alian kepada Ali, berarti dia alian ini maf'ul bih ya. Alian kepada Ali. Nah, hubban. Nah, hubban ini adalah Maf'ul ajli. maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli dia berupa isi masdar yang kaitannya berupa af'alul qulub, yaitu perbuatan-perbuatan hati. Jadi cinta itu adanya di hati gitu ya. Saya mengunjungi Ali itu karena cinta kepadanya, gitu ya, lahu kepadanya. Dorobtu al-walada, dorobtu fi'il fa'il, al-walada maf'ul bi, ta'diban. Nah, ta'diban ini isi masdarnya nih. Berarti dia sebagai maf'ul li ajli. Ta'diban lahu, nah, kepadanya. Dorobtu, saya memukul al-walada, seorang anak lelaki, ta'diban karena bermaksud mendidik, lahu kepada al-walad. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kaitannya dengan maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli adalah isi masdar yang maknanya berkaitan dengan af'alul qulub. Af'alul qulub itu adalah perbuatan-perbuatan hati. Lafaz-lafaz yang menjadi maf'ul li ajli diantaranya hubban ya. Hubban. Nah, itu terjemahnya hubban karena cinta. Jadi semua menterjemahnya itu ada karena-karenanya. Bughdan karena marah. Ikraman karena memuliakan. Ikhtiraman karena hormat. Hayaan karena malu. Syafaqatan karena kasihan. Ta'dziban karena mendidik. Imanan karena iman. Huznan karena sedih. Farhan karena gembira. Rahmatan karena sayang. Syukran karena bersyukur. Khaufan karena takut. Hasadan karena iri hati. Nah, ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. Satu, maf'ul li ajli harus menggunakan isi masdar ya. Yang kedua, maf'ul li ajli harus merupakan perbuatan yang berhubungan dengan hati atau yang disebut af'alul qulub. Dan yang ketiga, untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan dengan tanya dulu. Jadi mengapa gitu. Nah, jadi ada kata mengapa. Mengapa? Jadi karena cinta, karena sayang, karena iman gitu ya. Jadi kita ulang coba. Sholat itu saya sholat. Mengapa? Imanan. Karena iman billahi kepada Allah. Ataitu saya datang al-madrasata ke sekolah. Mengapa? Rogbatan karena mengharapkan fil ilmi mendapatkan ilmu. Zurtu saya mengunjungi alian kepada Ali. Mengapa? Hubban karena cinta lahu kepada Ali. Dorobtu saya memukul al-walada seorang anak laki-laki. Mengapa? Ta'dziban karena bermaksud mendidik lahu kepada al-walad. Nah, itu cara menterjemah maf'ul li ajli. Jadi dipancing dulu dengan suatu pertanyaan. Nah, ini ada latihan soal-soal ya. Soal ini boleh nanti dikerjakan, dibuat bahasa Arabnya ya, diisi dengan bahasa Arabnya untuk latihan dengan contoh-contoh yang sudah diberikan tadi, dan soal-soal maf'ul li ajlihnya juga sudah ada dalam mufradatnya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya isim mansub yang berikutnya adalah maf'ul fi. Jadi maf'ul itu ada 5 macam. Sekarang maf'ul yang ketiga.
Maf'ul yang pertama maf'ul bih ya. Maf'ul yang kedua maf'ul fi. Maf'ul yang ketiga maf'ul fi. Nah, kalau maf'ul bih itu definisinya adalah objek yang berkaitan langsung dengan fiil. Kalau maf'ul li ajli yang barusan kita bahas, objek yang berkaitan dengan af'alul qulub atau perbuatan hati. Sekarang kita akan bahas maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Ibu bapak sekalian, maf'ul fi itu adalah berupa dzorob. Dzorob itu ada dua macam. Ada dzorob zaman, ada dzorob makan. Apa itu dzorob zaman? Waktu. Dzorob zaman itu apa? Waktu. Ya, dzorob yang berkaitan dengan Waktu. Kalau makan, Tempat. Dengan tempat. tempat. Ya, kita coba lihat kalimat-kalimat dzorob berikut. Yauma, yaum, hari. Hari itu kaitannya dengan apa? Waktu. Waktu. Amama. Di depan. Amama artinya apa? Di Di depan. Kaitannya dengan apa ini? tempat. Tempat. Khalfa. Khalfa di belakang. Di belakang. Kaitannya dengan tempat. Ya, jadi yauma ini adalah dzorob zaman. Amama dan khalfa adalah dzorob Makan. makan. Nah, ini semua dzorob. Jadi yang kalimat-kalimat dzorob itu masuk kepada pembahasan maf'ul fi. Nah, ini ya, maf'ul fi. Kita coba sekarang lihat contohnya. Dahabtu, kalimat apa dahabtu? Fi'il fa'il. Fi'il dan fa'il. Dahaba dan tu. Tu-nya itu tak fa'il. Yauma. Nah, yauma ini kalimat apa? Zorof. Zorof Dzorob zaman. apa? Zaman. Dzorob zaman. Yaumal ahadi. Dahabtu, saya telah pergi. Yaumal ahadi, pada hari Ahad. Nah, pada hari Ahad. Nah, itu artinya sebagai objek. Objeknya apa? Hari Ahad. Yaumal ahadi ini adalah objek. Saya mau pergi hari Ahad. Jadi objeknya adalah hari Ahad. Objeknya ini berkaitan dengan waktu. Gitu ya. Jadi pokoknya semua maf'ul itu berkaitan dengan objek ya, tapi objeknya beda-beda. Sumtu, saya berpuasa yaumal khomisi. Nah, yauma ini adalah kalimat dzorof. Sama seperti di atas, dzorof apa? Zaman. Zaman. Yaumal khomis. Sumtu, saya akan saum, akan puasa. Yaumal khomisi, pada hari Kamis. Yaum ini adalah dzorof Makan. zaman. Zaman berupa waktu. Kumtu. Koma, asalnya koma yakumu ya. Kumtu, saya akan berdiri. Kumtu, saya telah berdiri. Saya berdiri amama. Nah, amama ini adalah kalimat dzorof. Artinya apa? Di depan. Amamal ustadi. Di depan ustad. Nah, dzorof ini adalah merupakan dzorof makan. Nama al-kalbu. Nama telah tidur. Siapa? Al-kalbu, anjing. Kholfal babi, di belakang pintu. Nah, kholfa ini adalah dzorof tempat. Apa itu tempat? Bahasa Arabnya? Makan. Dzorof makan. Ya. Jadi dzorof ya adalah pembahasan pada adanya pada bab maf'ul fi. Jadi maf'ul fi itu membahas tentang dzorof, baik dzorof makan maupun dzorof zaman. Ya. Jadi pertama kita ulang, maf'ul ada berapa yang sudah kita bahas? 3. 1, maf'ul apa? Maf'ul bi.
Maf'ul bih itu maf'ul yang objeknya kemana? Fi'il. Langsung kepada fi'ilnya. Ya. Kemudian yang kedua maf'ul Makuli ajli. li ajli. Maf'ul Objeknya bi'ajli. kemana? Ke hati. Maf'alul qulub, perbuatan hati. Yang ketiga maf'ul Fi. maf'ul bi. Fi ya. Maf'ul bi itu objeknya kemana? Zorof zaman dan zorof tempat. Iya, kepada zorof makan. waktu dan tempat. Iya, jadi objeknya adalah waktu dan tempat. Nah, sekarang Pak Ustadz, keterangan waktu. Pak Ustadz mau tanya dulu Pak Ustadz. Boleh, boleh. Ini kan yaumal ahadi itu kan majrur ya. Kenapa majrur ya Pak Ustadz? Ahadinya karena ada zorof gitu. Bukan karena dorobnya, tetapi dia dalam bentuk idofah. Yaumanya ini mudhof, ahadinya mudhofun ilaih. Kalau idofah itu bukannya marfu ya ada itunya. Idofah itu mudhofnya tergantung jabatannya sebagai gitu. apa. Jadi yang menduduki jabatan itu mudhofnya. Kalau mudhof ilaihnya itu dia mabni lil majrur ya, semua mudhof ilaih harus majrur. Ya. Jadi isim itu awalnya apabila dia masih sendiri, masih berdiri sendiri itu marfu. Ya. Kemudian dia bisa berubah i'rabnya apabila pertama menduduki suatu jabatan seperti suatu ya. Misalkan jabatan marfu seperti fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya ya. Kemudian jabatan mansub seperti yang kita bahas ini, maf'ul. Semua maf'ul adalah isim mansub gitu ya. Nah, jadi itu adalah isim mansub. Isim bisa mansub kalau dia menduduki jabatan maf'ul dan kawan-kawannya. Ada 13 jabatan mansub. Kemudian isim bisa majrur kalau dia pertama dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf jar. Yang kedua apabila dia sebagai mudhofun ilaih. Yang ketiga apabila dia mengikuti isim sebelumnya yang sudah majrur atau tabi ya. Tabi. Nah, tabinya itu karena isim sebelumnya sudah majrur karena dijerkan oleh huruf jar. Jadi ada isim yang dimasuki huruf jar kemudian diikuti oleh isim berikutnya. Nah, itu isim berikutnya itu yang mengikuti isim sebelumnya itu namanya tabi. Nah, dia ikut jar. Nah, itu bisa menjadi majrur karena dia mengikuti isim sebelumnya yang sudah majrur. Jadi isim majrur itu ada 3 macam. Pertama karena kemasukan huruf jar. Yang kedua karena menduduki posisi mudhofun ilaih. Yang ketiga karena mengikuti isim sebelumnya atau majrur karena tabi mengikuti isim sebelumnya. Begitu ya, Bu? Nah, sekarang ini kalimat-kalimat yang berupa dorob zaman. Ya. Dorob zaman. Tolong dibacakan, Bu Nurkia, bisa melihat? Insya Allah. Ya, silakan dibacakan. Bismillahirrohmanirrohim. Sobahan, pagi hari. Naharon, siang hari. Masaan, sore hari. Lailan, malam hari. Yauman, hari. Asbu'an, usbu'an, pekan. Sahron, bulan. Sanatan, tahun. Kornan, abad. Abadan, selamanya. Hinan, terkadang. Ahyanan, kadang-kadang. Takrotan, kadang-kadang. Sahbikon, yang telah lalu. Saatan, 1 jam. Al-ana, sekarang. Qobla, sebelum. Ba'da, setelah. Amsi, kemarin. Godan, besok. Anifan, baru saja. Kodiman, yang telah lalu. Ya. Selanjutnya boleh Pak Yakub bacakan keterangan tempat, Pak Yakub.
keterangan tempat dorob makan. Ya. Amama di depan. Kodama juga di Kudama. depan. Kudama. Kudama. Pauko di atas. Yamina di kanan. Baina di antara. Indah sisi. Waro'a di belakang. Holpa di belakang. Tahta bawah. Simala kiri. Haula sekitar. Izaan di sisi. Yaitu adalah keterangan-keterangan tempat dan waktu, ya. Waktu dan tempat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Dorob itu ada dua macam, ya. Satu disebut dorob mutasorif. Apa itu dorob mutasorif? Dorob yang terkadang menjadi dorob dan terkadang tidak menjadi dorob. Jadi kalimatnya itu kalimat dorob, kalimat yang menunjukkan dia itu misalkan dorob zaman, ya. Seperti contohnya yauma. Yauma itu adalah kalimat yang menunjukkan keterangan apa? Zaman. Waktu, zaman, ya. Tetapi dia terkadang bisa memiliki jabatan lain. Contoh, kita lihat langsung kepada contoh. Sumtu, saya berpuasa yaumal isnaini. Yauma ini adalah dorob. Dorob apa? Zorof zaman. Ya, zorof zaman. Zaman, betul. Betul, dorob zaman. Jadi dia asli sebagai dorob. Ya. Jadi fungsinya kalimat yauma di sini adalah sebagai dzaraf yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat menunjukkan waktu. Waktu apa? Waktu puasa, gitu ya. Sumtu, saya berpuasa yaumal isnaini pada hari Isnain. Nah, itu menunjukkan waktu puasa. Kemudian kita lihat pada kalimat susunan jumlah lain, di sini ada susunan jumlah dalam contoh yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Nah, isim marfu apabila ada di awal kalimat jabatannya apa? Mubtada. Itu sudah mafhum semuanya, ya. Kemudian mubtada itu harus ada apanya? Khobarnya. Khobarnya. Kebetulan di sini kalimatnya susunannya sama, yaum semua. Yaumul jum'ati, nah hari Jumat ya susunan idhofah ya. Yaumu mubarakun, hari yang penuh berkah. Hari yang penuh berkah. Yaumu ini jabatannya mubtada. Apa sebabnya? Karena di awal kalimat. Isim marfu di awal kalimat. Ya. Yaumun yang kedua ini khobar mubtada. Apa sebabnya? Karena dia rofa. Isim marfu setelah mubtada. Jadi dia sebagai khobar mubtada. Nah, ya ini artinya apa? Kalimat yaumu itu bukan sebagai dorob zaman, tapi melainkan sebagai mubtada atau subjek dalam susunan jumlah ini, ya. Nah, ini yang dimaksud dorob mutasorrif. Apa dorob mutasorrif? Dorof yang Dorob Mutasorrif. Dorob yang ada di tengah. Dorob yang ada di awal. Bukan, dorob mutasorrif itu dorob yang kadang bisa sebagai dorob, yang kadang-kadang juga bisa tidak sebagai dorob, ya. Bisa menduduki jabatan lain. Artinya bisa fleksibel dia. Kemudian yang kedua. Kalau mubarak, Ustadz, itu kalau mubarakunnya apa itu? Naat. Iya, naat. Sifat ya, sifat atau naat sama. Yang kedua adalah dorob ghairu mutasorrif. Ghairu mutasorrif artinya adalah lafaz yang hanya berfungsi sebagai dorob saja.
dan dia bisa majrur dengan min, ya. Bisa majrur hanya dengan min. Apanya? Ya lafadz dorobnya tadi bisa berharokat kasroh gitu ya, dengan dimasuki min. Kita lihat contohnya. Nah, kalimat-kalimatnya yang menjadi dzaraf ghairu mutasarrif adalah inda, ba'da, dan qabla. Ini bisa majrur dengan min, ya. Min qabli. Kita lihat contohnya. Zurtu. Saya telah menengok. Alian, Ali, ya. Ba'daka. Nah, ba'da ini adalah dzaraf apa? Ghairu Dzaraf mutasarrif. Ghairu Dzaraf zaman. mutasarrif, ya, dzaraf zaman yang fungsinya sebagai dzaraf saja. Iya. Ba'daka maknanya setelah kamu. Nah, jadi dia fungsinya benar-benar sebagai dzaraf Dzaraf. zaman. Wama unzila min qablika. Nah, ini tadi ada kalimat qabla, ya. Qabla ini. Kemudian ini bisa majrur dimasuki min, Min. ya. Ini dimasuki min qabli. Qablika, ya, min qablika. Jadi dari apa? Kita terjemah Dan apa wama yang telah unzila, diturunkan, dan apa-apa yang telah diturunkan, kami turunkan. Unzila kan anak, ya. ya, Domirnya anak unzila, yang kami turunkan. Apa-apanya itu maksudnya kitab Al-Quran. Min qablika, dari sebelum kamu. Atau apa-apanya ini kitab-kitab, ya. Min qablika, dari sebelum kamu. Min qabli. Qablinya itu berarti menunjukkan dzaraf. Dzaraf mutasarrif. Dzaraf apa? Qabli. Dzaraf mutasarrif, ghair mutasarrif. Ya. Dzaraf zaman atau dzaraf makan? Sesudah. Dzaraf zaman. Nah, zaman. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi dzaraf ada berapa macam? Tanya Pak Ustadz, Ya, Itu- Pak Yakob. kenapa K-nya itu tidak majrur? Karena itu domir. Domir itu mabni. Mabni. Iya kan, qabli. Domir itu mabni, ya. Qablinya Ya, yang baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah Ustaz, bahas. tanya dulu. Boleh, Berarti boleh. ini dzaraf ghair mutasarrif selain mim, kalau misalkan fi, ila, dia tidak bisa. Ya, hanya min. Jamin saja ya. Hanya min saja yang bisa memajrurkan dzaraf ini. Karena sebenarnya kalimat dzaraf itu mabni, ya. Iya. Tapi dia bisa majrur dengan min ini. Kayak indah. Indah tuh nggak bisa indi sebenarnya. Iya. Tapi kalau dengan dimasuki min maka bisa, ya. Indi. Nah, ba'di qabli bisa bisa majrur karena dimajrurkan Masuki. oleh huruf Min. min. Ya, cukup. Ada lagi pertanyaan? Cukup, ya. Alhamdulillah rabbil alamin.